Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah malam ini kita melanjutkan mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Shiyam yang sudah kita awali pada kajian tafsir hari Selasa yang lalu. Pada waktu itu sudah dapat 2 ayat ya. Jadi masih ada 3 ayat yang akan kita kaji pada pertemuan malam ini insyaallah. Sebelum kita lanjutkan kesimpulan-kesimpulan dari 2 ayat yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu hari Selasa ya. Ayat 183. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, atau dengan kata lain puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Wajib berdasarkan Al-Qur'an ayat ini, wajib berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau menjelaskan tentang rukun-rukun Islam ya. Ada di salah satunya adalah puasa Ramadan. Wajib berdasarkan kesepakatan ulama, namanya ijma ya. Jadi kokoh banget. Wajib berdasarkan Al-Quran, wajib berdasarkan sunnah dan ijma. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum wajibnya puasa Ramadan. Barang siapa yang mengingkari, orang Islam mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, Allah kabarkan bahwa umat-umat terdahulu itu Allah juga wajibkan puasa atas mereka. Faedahnya adalah untuk menumbuhkan semangat tidak mau kalah, tidak mau ketinggalan, semangat berlomba-lomba. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan la'allakum tattaqun. Allah wajibkan puasa atas hamba-hambanya supaya bertakwa. Nah, ini ada pembahasan lanjutan ya. Nanti biasanya menjelang Ramadan atau di kultum-kultum Ramadan. Bagaimana puasa itu supaya bisa benar-benar menjadi madrasah untuk mendidik orang bertakwa. Tentunya tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tapi hadirnya puasa di bulan Ramadan dalam kehidupan orang beriman itu benar-benar merubah dia ya. Termasuk akhlaknya harus berubah, mulutnya harus berubah ya. Ngomong kotor, ngomong jorok udah ditekan sedemikian rupa. Bahkan secara umum merubah orang lebih bertakwa, lebih taat, dan di satu sisi menekan semaksimal mungkin perbuatan maksiat. Karena puasa yang dijadikan madrasah untuk menempa agar menjadi orang beriman ini bisa gagal total kalau di dalam hari-hari berpuasa itu kita tidak berhati-hati ya. Misalnya perutnya dikosongkan dari makanan dan minuman iya, tapi Masya Allah perkataan-perkataan kotor, perbuatan kotor masih dilakukan. Itu menyebabkan gagal dalam menjalani ibadah Ramadan yang tujuannya adalah untuk bertakwa. Berikutnya ayat yang kedua,
puasa yang diwajibkan oleh Allah itu hanya beberapa hari tertentu, 1 bulan full dalam setahun. Kalau dihitung pakai hari itu hanya beberapa hari tertentu. Alhamdulillah, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, tapi sebulan dalam setahun. Yang kedua, berikutnya masih ada kemudahan yang diberikan oleh Allah. Orang yang sakit, musafir boleh tidak puasa. Tapi nanti kalau penyakitnya sembuh ya, maka dia harus bayar hutang. Berapa hari cukup, sesuai dengan hari dia tidak puasa, dibayar, selesai. Ya. Kemudian berikutnya untuk orang-orang yang awalnya, di awal dulu di masa sahabat, orang-orang yang mampu puasa boleh tidak berpuasa, tapi harus bayar fidyah. Itu di awal-awal Allah mewajibkan puasa. Ya, fidyahnya pun ringan, hanya 1 hari memberi makan 1 orang miskin. Kalau ditambah itu lebih bagus. Ya, tapi hukum ini belakangan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam ayat yang kita pelajari kita temukan ya, akhirnya tidak ada lagi orang yang mampu puasa boleh membayar fidyah. Sudah tidak ada. Hanya untuk orang-orang sepuh atau orang-orang yang keadaannya seperti itu boleh bayar fidyah. Itu kesimpulan-kesimpulan dari 2 ayat yang lalu. Mari kita lanjutkan ayat 185. Ya. Qala Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas ila qawlihi ta'ala wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayyaman ma'dudat, puasa yang Allah wajibkan hanya beberapa hari tertentu itu adalah puasa bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ya, kalau dikaitkan dengan puasa, maka puasa yang Allah wajibkan itu adalah puasa pada bulan Ramadan. Udah tidak ada kemungkinan lain. Jadi kalau ada orang mengatakan puasa itu nggak harus Ramadan, bisa kapan saja, ngaco orang itu. Al-Quran menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ini kaitannya dengan ibadah puasa. Bahkan yang lebih tegas lagi, Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan bahwa puasa yang merupakan salah satu rukun Islam itu adalah saum Ramadan atau siyam Ramadan. Dah, jangan ini. Maka kemarin itu tujuannya ya, kenapa kita tadabburi ayat siyam? Supaya kita melihat persoalan puasa ini ya, dan persoalan yang lain tentunya, sholat dan yang lainnya, itu adalah pertama melihatnya pakai ayat-ayat Al-Quran. Ini yang menyatukan umat Islam ya. Kalau umat Islam itu ilmu tentang puasa Ramadan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim, merujuk kepada sabda-sabda Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan ketemu. Termasuk sholat. Tapi kadang-kadang yang jadi permasalahan ini justru pucuk-pucuknya gitu. Misalnya sholat 5 waktu, setiap muslim harus meyakini sholat 5 waktu wajib. Kalau punya keyakinan tidak wajib, sesat itu pasti. Menghadapnya harus menghadap kiblat. Jadi setiap orang yang sholat itu menghadap kiblat. Jumlah rakaatnya, teknis sholatnya, berdiri, ruko, ada urutannya, i'tidal, sujud. Mestinya di dalam titik-titik ini ya, kompak kita, tidak ada perselisihan. Tapi kadang-kadang sampai ada perselisihan, sholat yang wajib itu bukan 5 kali, 3 kali. Begitu kan ngaco banget itu. Kalau begini, ini sudah pasti tidak bisa ditolerir, karena jumlahnya sudah keluar dari yang ditetapkan dalam syariat. Tapi kalau masalah bacaan, misalnya bacaan takbiratul ihramnya, bahkan teknis membaca Fatihah, ada yang bismillahnya keras, ada, itu mah dibikin lapang, tidak usah kagetan. Maka orang itu kalau ilmunya luas, tidak gampang kagetan, tidak mudah nyalain orang. Yang menjadi runyam itu 2 orang ilmunya terbatas, beda-beda.
bertengkar, berdebat, lama-lama bertengkar, lama-lama nggak mau lagi saling ketemu, nggak mau lagi menyapa, hancur ukhuwahnya gara-gara berdebat. Maka untuk orang-orang yang ini simpel aja lah, apa yang diketahui amalkan, sambil terus belajar mencari mana yang lebih. Jangan diselesaikan dengan pertengkaran, malu kita. Orang kepada orang Nasrani aja kita nggak bertengkar urusan agama, bener kan? Kita lihat hari Minggu itu ada Nasrani nenteng Injil rapi dia ke gereja, kita kasih keleluasaan, toleransi kita ini. Masa kadang-kadang sesama Muslim urusan bulan Ramadan pada bertengkar persoalan yang tidak pokok, jumlah rakaat sholat tarawih. Ya Allah, kemana anda hari ini kok masih ada orang Islam bertengkar soal jumlah rakaat sholat tarawih? Itu sudah final, sudah dibahas oleh para ulama, tinggal kita mau ngaji, punya dada yang lapang atau tidak. Nah, tapi dalam masalah-masalah pokok seperti ini ya, kita tidak boleh beda. Puasa Ramadan hukumnya wajib, yang diwajibkan oleh Allah puasa di bulan Ramadan misalnya. Nah, kita lanjutkan. Syahrul Ramadan alladzi bada'a fihi nuzulul Quran. Bulan Ramadan ya, yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menyangkut iman ya, akidah. Kalau kita bicara Al-Qur'an, itu adalah kalamullah, kitabullah, firman Allah, kitab Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah ya. Melalui siapa? Perantara antara Allah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang istimewa, Jibril alaihissalam. Aminul wahyi. Jibril ini adalah malaikat yang sangat perkasa, yang memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, diturunkan di bulan Ramadan ya, awalnya. Kalau berikutnya diturunkan bukan hanya di bulan Ramadan saja, dalam rentang hampir 23 tahun di sembarang bulan, bukan hanya di bulan Ramadan. Bahkan ada ayat yang jelas-jelas diturunkan bulan Dzulhijjah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, ketika Allah menyatakan menyempurnakan agama ini, itu tuh diturunkan di bulan Dzulhijjah karena Rasulullah sedang haji waktu itu, sedang wukuf di Arafah. Taib. Kemudian bulan Ramadan tepatnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah lailah mubarakah yang diberkahi. Jadi kalau kita telusuri ayat-ayat yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, pertama dinyatakan oleh Allah Syahrul Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi kalau digabung bulannya bulan Ramadan, tepatnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang diberkahi. Keberkahannya apa? Ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Falillahil hamd. Ya. Jadi umur kita yang cekak-cekak ini, yang pendek-pendek ini dikompensasi oleh Allah dengan anugerah Lailatul Qadar. Ya. Baik. Kemudian anzalahullahu hidayatan linnas. Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Di awal surah Al-Baqarah disebutkan hudan lil muttaqin, khusus. Di sini umum, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dua ayat ini tidak bertentangan. Secara umum Al-Quran itu petunjuk untuk manusia, tapi yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, nah, hanyalah orang-orang bertakwa. Orang kafir boro-boro menjadikan Quran sebagai petunjuk, ya kan? Orang kalau tidak beriman bahwa Al-Quran itu kalamullah, ya seperti yang kita lihat atau kita dengar beberapa hari yang lalu, disobek-sobek, dibakar, ya Allah, ya. Kalau di sini nih kita taruh di rak, ini di tangan Paludan kemarin tuh orang Swedia atau mana itu ya, itu dibakar. Antum tidak usah kaget. Dari dulu orang kafir itu selalu menistakan Al-Quran. Beda dengan orang beriman, nyentuhnya saja kalau tidak suci nggak berani nyentuh. Memang tidak sama antara orang yang beriman dengan Al-Quran dan yang tidak beriman, nggak sama.
Orang yang beriman itu sangat memuliakan Al-Quran. Dia beribadah kepada Allah melalui Al-Quran. Orang kafir, ya nggak ngerti, nggak ada hormatnya sama Al-Quran sejak dulu. Saya yakin itu kalau di zaman Abu Jahal, Abu Lahab masih hidup itu sudah ada Quran seperti ini, ya, sudah dikumpulkan dalam satu mushaf. Nah, mereka juga sama, ya, belum ada aja waktu itu. Ya. Rasulullah yang menerima Al-Quran dikatakan gila, dikatakan penyair, dikatakan paranormal, ya, Insya Allah. Itu mereka menyakiti Rasulullah dengan ucapannya, dan menyakiti Rasulullah secara fisik juga banyak sekali mereka lakukan. Nah, ini diperhatikan nih, ikhwatal iman. Kita ini termasuk orang yang ridho nggak, yang mau nggak menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ya. Mirip begini perumpamaannya, rambu-rambu di jalan ini, rambu-rambu itu untuk siapa? Untuk pengguna jalan. Tapi apakah semua pengguna jalan mau menggunakan itu sebagai petunjuk? Wow, apalagi di Bekasi, di Jakarta itu nyaris gak berlaku. Hukum-hukum lalu lintas itu nyaris tidak, tapi masih ada yang taat, gitu. Ya, ada rambu-rambu P kemudian digaris, disilang. Itu maknanya apa? Dilarang parkir kan, tapi nyatanya bukan itu. Silahkan parkir. Karena di bawah rambu-rambu itu tol 100 km per jam maksimum kecepatannya. Yang lewat yang punya Fortuner, Pajero 140, 160. Dan itu yang dianalisa oleh para ahli transportasi, kenapa tol yang panjang itu apa namanya, Cipali, itu menjadi tol yang paling fatal nomor 1 di dunia. Tiap hari hampir beberapa 5 orang meninggal ini, bis neruduk ini, karena itu. Ya, dipasang itu untuk ditaati. Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman, tapi nyatanya mana? Bahkan kadang-kadang yang ngenes gitu, ngerti ngenes ya, yang mengenaskan, yang menyedihkan itu orang Islam sendiri nggak doyan Quran, padahal agamanya Islam. Kemudian berikutnya, fihi dalail al-wadhiha minal huda. Di dalam Al-Quran itu ada penjelasan-penjelasan, petunjuk yang nyata, ya, yang jelas. Wal furqan bainal haqqi wal batil, pembeda antara hak dan batil. Al-Quran itu digunakan sebagai petunjuk. Ketika Quran itu digunakan sebagai petunjuk, difungsikan untuk pedoman membedakan antara hak dan batil. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima dan diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kita pegang ini, berarti agama itu dipisah oleh Allah. Ada agama yang hak yang diterima dan ada agama yang ditolak. Keyakinan orang Islam hanya Islam yang diterima oleh Allah, selainnya tidak. Makanya Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya hamba ini selamat, wasiat Allah apa? Harus mati di atas Islam. Kalau mati tidak di atas Islam, betapapun baiknya orang ini, tidak mungkin. Bahkan betapa baiknya kepada Rasulullah SAW, dia tidak ada gunanya kebaikan di akhirat. Abu Thalib contohnya. Ya, ini tolong Al-Quran itu dijadikan difungsikan sebagai Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Urusan makanan, minuman bedakan, ya. Ya. Ini kadang-kadang orang Islam itu kalau bicara makanan yang haram itu, daging yang haram cuman babi. Masya Allah, betapa minimnya. Sapi itu bisa haram, kambing muda bisa haram. Kapan? Kalau bangkai. Bangkai itu artinya yang mati dalam keadaan tidak melalui penyembelihan syar'i. Kalau disembelih syar'i itu setelah pasca ini halal dagingnya. Diolah apalah, mau dipanggang. Sapi disembelih oleh bukan orang Islam dan bukan ahlul kitab, orang Buddha, orang Hindu. Ini hukum kita bicara fikih ya, itu sesembelihannya tidak halal meskipun yang disembelih sapi. Nah, jadi halalnya bahimatul an'am itu ada aturannya melalui penyembelihan yang syar'i. Penyembelihan yang syar'i itu tinjauannya dua, teknis nyembelihnya dan siapa yang menyembelih. Tidak semua orang boleh nyembelih dalam ajaran Islam. Ya. Ini kadang-kadang orang itu yang pokoknya tidak babi itu kayaknya sudah apa? Pasti atau tercekik. Bahkan kadang-kadang ya ini dicampur juga daging celeng dicampur dengan
Itu berapa sering kita mendengar berita dari Sumatera yang celeng katanya memang banyak banget itu di bawah. Ada apa dengan kita ini? Umat Islam kok segitu hinanya, tidak punya wibawa di mata orang lain. Enggak tanggung-tanggung apa namanya, daging babi. Celeng itu babi hutan kan? Iya. Nah, Masya Allah, ada apa? Udah, jangan nyalain orang lain. Banyak-banyak istighfar aja dan banyak belajar agama ini, kemudian kita kembali jalan yang benar. Insya Allah kalau toh Islam itu tidak jadi wibawa, paling tidak kita yang sudah berusaha bertobat, kita berusaha untuk hidup bersama petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan selamat. Itu aja. Karena urusan akhirat itu ujung-ujungnya adalah kita menyelamatkan diri kita masing-masing. Iya, iya. Jangankan kita ya, kerabat-kerabat Rasulullah SAW, kalau dia tidak beriman, memang Rasulullah bisa menyelamatkan, bisa mensyafaati? Mungkin. Al-Quran gunakan sebagai ini. Ada satu ayat yang membedakan antara halal dan haram. Jelas itu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Jadi jual beli itu kalau orang-orang yang ngawur, apa bedanya jual beli dengan riba? Oh, padahal jelas dipisah oleh Allah, jual beli halal, riba haram. Pisahkan wanita, termasuk pisahkan mana wanita yang halal dan mana wanita yang tidak halal. Jangan sampai kita orang Islam itu, Masya Allah, kita punya istri halal, tapi juga wanita-wanita di luar sana dimakan juga, kayak halal juga. Dibedakan. Kalau istri kita cuma satu, ya, maka wanita yang halal untuk kita gauli itu cuma satu itu. Hah? Selainnya itu tidak ada. Kan gitu. Kalau istrinya 4, nggak tahu ada yang 4 nggak, ini level 4 nggak? Nah, maka yang halal untuk dia gauli itu ya 4 itu. Selainnya nggak ada. Begitu cara kita membedakan. Kita ini diwajibkan untuk menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan kecuali hamba sahaya dan istri. Ada nggak sekarang yang punya hamba sahaya? Nggak ada, berarti tinggal satu tempat untuk melampiaskan ini. Taib. Faman hadara syahra Ramadhan wa huwa mukim. Barang siapa yang hadir pada bulan Ramadan sedangkan dia mukim, sahih, dia sehat, falyasumhu wujuban, maka dia wajib puasa. Nah, ini yang menghapus tadi di awal Allah mewajibkan puasa kan, orang-orang yang mampu boleh nggak puasa tapi bayar. Nah, ini namanya kalau dalam istilah ilmiahnya namanya dinasakh oleh Allah. Nasikhnya mana? Ini barang siapa yang hadir di bulan Ramadan dia tidak mukim, dia tidak musafir, dia mukim, tidak musafir, dia sehat. Karena nanti kalau Ramadan tiba, dia seharusnya puasa tapi musafir, seharusnya dia puasa tapi dia sakit, ghairu sahih, tidak sehat, maka boleh tidak puasa. Nah, nih alhamdulillah ya, lapang agama ini. Kalau dikaji, puasa dilihat berdasarkan Al-Quran. Kesan yang tadinya itu memberatkan, menyiksa, lenyap semua. Yang diprovokasi oleh setan, awas, kamu sebentar lagi sengsara. Puasa kamu, ternyata puasa itu hanya beberapa hari tertentu. Bahkan kalau kita lewati ini sempurna, itu ada kepuasan dan kenikmatan, kegembiraan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Nah, baik ketika buka tiap hari atau ketika sempurna 1 bulan. Taib. Nah, ini untuk orang yang awalnya diberi kelonggaran bayar fidyah. Kemudian kenapa diulang oleh Allah kembali? Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini diulang lagi. Kita temukan di dalam ayat 184. Kemudian Allah sebutkan lagi supaya jangan ada kesan bahwa hukum ini juga dihapus oleh Allah. Seperti yang tadi, untuk orang yang berat berpuasa dia boleh bayar fidyah, itu sudah dihapus dengan firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ada pertanyaan, bagaimana dengan orang musafir, orang sakit dan musafir? Alhamdulillah, Allah masih tetap memberikan kemudahan. Wa man kana maridan yashukku alaihi shaum au musafiran, barang siapa yang sakit lalu berat baginya berpuasa karena sebab sakit itu, au musafiran atau musafir.
mutlak musafir. Antum mau musafir naik jet pribadi, mau antum musafir naik mobil super mewah misalnya, dapat rukhsah ini. Kalau mau ya, seandainya ada orang punya jet pribadi, dia safar ke Eropa misalnya dari sini, enak banget di jetnya itu. Tapi nggak tahu ada orang Islam punya jet pribadi ada nggak? Ada juga ya. Baik, boleh dia tidak puasa. Apalagi kalau safarnya itu masyaqqah, berat banget. Kalau misalnya dia tidak berbuka dia pingsan, kalau tidak berbuka dia celaka, maka wajib berbuka. Tapi sekarang tidak ada itu ya. Hah? Kecuali mungkin dengan negara miskin atau di pelosok-pelosok sana harus jalan kaki. Sekarang itu transportasi setelah adanya tol ini ya, tol Trans Jawa itu Masya Allah luar biasa, nikmat banget. Saya awal ke Jakarta itu belum ada bis full AC awalnya, kemudian berkembang ada bis full AC, kemudian ada eksekutif, kemudian ada super eksekutif, sekarang itu double decker ada sleepernya. Masya Allah, itu penumpang Trans Jawa ini itu dimanjakan dengan berbagai macam. Anda mau ke Malang naik bis yang isinya cuman berapa itu, 15 orang atau berapa, bisnya besar tapi bayarnya mahal 600 sekian. 700-an ya bayar. Masya Allah, boleh seandainya berangkat dari Tol Timur itu pagi-pagi gitu kan, ini ke Malang, Anda tidak puasa tidak dosa, boleh dapat keringanan dari Allah. Kalau orang-orang yang tidak paham mungkin ya negur, Pak sampean kok nggak puasa? Nah, harus saya kamu musafir, tapi kipan bisnya kan nyaman Pak. Oh kamu nggak ngaji, nah kamu nggak paham. Pokoknya status musafir itu orang dapat rukhsah. Persoalan dia nanti mau puasa atau milih tidak puasa itu terserah. Tapi biasanya kalau nyaman nggak ada masalah, kita milih puasa apa enggak? Milih puasa. Soalnya apa? Soalnya nanti kalau bayarnya itu berat banget, orang pada makan kita puasa sendiri itu berat banget, maka mendingan ngambil. Iya. Tapi seandainya ada yang berbuka nggak boleh kita cela ya, nggak, karena dimenangkan oleh Allah, dikasih kemudahan oleh Allah. Falahu an yuftir, maka dia boleh berbuka. Fa idza aftara fal wajibu alaihi an yaqdiya tilkal ayyam allati aftaraha. Apabila dia tidak berpuasa, maka kewajiban baginya adalah mengqadha hari-hari yang tidak puasa itu. 3 hari dia tidak puasa, utangnya berarti 3 hari dibayar, 3 hari tuntas lunas, dah nggak ada bunganya. Itu pun bayarnya tidak harus ditagih oleh Allah. 2 Syawal harus bayar. Waktunya itu sampai, yang penting masuk Ramadan jangan sampai nggak sampai nunggak. Oh itu berat itu. Nah ini penyakit kita ya, kalau utang dikasih kelonggaran itu umumnya gimana? Wah kita itu enggak serius bayarnya, entar gitu. Ini yang perlu diwaspadai. Nanti tolong ya diterapkan ilmu ini. Istrinya, anak-anaknya atau mungkin cucunya yang sudah pada balik ditanya, kamu masih punya utang Ramadan tahun lalu enggak? Ini sebentar lagi Ramadan. Diperiksa ya, apalagi istri, nah, apalagi anak. Jangan sampai orang tua itu nggak peduli anaknya punya utang puasa, dia tidak diingetin ya. Tugas kita adalah mendidik, berikhtiar membawa mereka ke surga. Pemimpin keluarga itu ya bukan hanya menafkahi, tapi ada perintah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Taib. Coba sampai di sini renungkan. Berarti puasa itu sebenarnya ringan apa berat? Secara teori ringan. Gimana nggak ringan? Yang sakit nggak puasa, yang musafir nggak puasa, itu pun hanya beberapa hari. Apalagi kalau kita bahas lebih utuh lagi, sebelum mulai puasa disunahkan sahur itu sunahnya dianjurkan untuk diakhirkan. Setiba waktu berbuka segera berbuka. Berbukanya apa? Ya, kita berbuka terbaik mengikuti Rasulullah ya. Sebelum sholat itu kurma, kalau ada kurma plus air putih lah, nanti makannya itu setelah sholat. Ini kadang-kadang pas buka ini ngamuk kita ya, akhirnya sholat maghrib mau selesai terawih tepar karena over capacity. Masya Allah ya, itu perlu juga kita bersabar ketika itu ya, jangan dendamnya nggak kira-kira ya. Karena masih ada lanjutannya sholat maghrib ya kan,
Jangan malah puasa sholat maghribnya keteter, enggak, malah lebih buruk dari kebiasaan dari biasanya. Naudzubillah, jangan terjadi itu. Baik, ya, silakan. Terkait sama ini Ustaz, tadi Ustaz bilang kan kalau kita sabar boleh tidak berpuasa. Artinya gini Ustaz, kalau kita mau bayar gitu, kita kaitkan sama puasa sunnah seperti bisa apa? Oh, tidak bisa. Khusus Ya harus, karena itu apa namanya, itu yang kita lakukan itu adalah niatnya membayar puasa yang kita, seandainya dilakukan pada hari Kamis, tetap niatnya harus adalah ada niat qadha ya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita renungkan sampai di sini. Pasti orang yang memahami dari awal ayat Syam sampai di titik ini, dia akan melihat alhamdulillah Allah mewajibkan puasa, tapi sekaligus Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Itu sama dengan sholat. Alhamdulillah, sholat ini cuma 5 waktu, ganjarannya seperti 50 kali. Tapi seiring Allah mewajibkan sholat, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Yang sakit, sholat arah orang sakit. Musafir dapat diskon gede-gedean 50%, yang 4 boleh jadi dikosor jadi 2, dan seterusnya. Ini harus dilihat. Nah, kadang-kadang orang Islam itu nggak mendalami, nggak mempelajari, sehingga melihat sholat itu beban, melihat puasa tambah beban lagi, sehingga ada orang agamanya Islam malesnya sholat, nggak pernah dia lawan, malesnya puasa dituruti terus, akhirnya mati, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting kita sebagai orang Islam mempelajari sambil menghayati sampai kepada satu kesimpulan, alhamdulillah agama Islam ini adalah agama yang mudah, yang lapang ya, yang sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada yang hilang dari kehidupan kita ini. Anda doyan makan, dipersilakan makan oleh Allah, makan yang halal. Anda punya potensi seksual, disuruh nikah bahkan di porsi 4. Anda bisa pengen punya harta, Islam tidak melarang Anda kaya, tapi cara Anda mencari harta harus hati-hati ya. Anda pengen tertawa-tawa kalau bahagia, Islam tidak melarang orang tertawa, cuma jangan banyak tertawa. Anda kadang-kadang harus menangis, tidak apa-apa, menangis boleh. Ketika berduka nangis tidak apa-apa, yang dilarang itu meratap ya. Protes-protes kepada Allah itu yang tidak boleh ya. Jadi apa yang hilang dari kita ini? Seorang muslim kalau dia faham agamanya, dia akan tumbuh rasa cintanya karena dia tahu Islam itu agama yang mudah, termasuk puasa. Maka di sini lanjutannya, yuridullahu bima syara'a lakum. Allah menghendaki dari apa yang disyariatkan untuk kalian, an yasluka bikum sabilal yusri walal usra, agar kalian itu menempuh jalan kemudahan, bukan jalan kesulitan. Subhanallah. Puasa yang sekilas itu kita lapar, haus dan lain sebagainya, ternyata ketika kita tadabburi, kita kaji ayat Syam, ada firman Allah, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Nah, ini hanya terlihat kalau kita melihatnya pakai ayat-ayat Al-Quran ya. Taib. Berikutnya, walitukmilul iddata. Nah, ini perintah ya, walitukmilu iddata shaumis syahri kullih, dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan puasa sebulan penuh. 1, 2, 3, 4 sampai 29. Kadang-kadang sudah ru'yatul hilal, hilal sudah terlihat, berarti puasanya cuma 29 ya. Atau kadang-kadang kita harus menyempurnakan 30, tapi tidak mungkin 31. Kalau sudah 30 dah. Nih, kadang-kadang ada orang puasa itu nggak utuh, sehari 2 hari, sehari 2 hari, 3 hari puasa, tapi nggak lanjut. Nanti menjelang ini, menjelang Lebaran, 5 hari menjelang Lebaran puasa lagi. Jadi permulaannya ada puasanya, akhirnya ada puasanya, tengahnya bolong. Puasa beduk. Beduk itu kan kulitnya kiri kan. Bukan itu yang dituntut oleh Allah. Nah, begini ini ikhwatal iman, ini dijelaskan ketika kita mengkaji ayat ini.
tuntutan puasa Ramadan itu full sebulan. Nah, barulah setelah itu walitukabbirullaha ba'da khitami syahri Ramadan, dan hendaknya kalian mengagungkan Allah ya setelah selesai bulan Ramadan. Malam Id sampai besok kita mau melaksanakan sholat Id disyariatkan untuk bertakbir. Hanya itu aja waktunya, dari terbenam matahari akhir Ramadan sampai imam naik mimbar. Setelah itu enggak ada, kecuali Idul Adha. Nanti masih 3 hari-hari tasyrik itu takbir kita, ya kan? Allahu Akbar. Jadi urutannya puasa dulu sempurna, baru merayakan Idul Fitr, disyiari dengan bertakbir. Takbir itu sebagai ungkapan pengagungan kepada Allah, sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Kan ada itu semua kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini adalah dikumandangkan oleh orang-orang yang dari awal Ramadan sampai akhir bulan puasa, full sebulan. Nah, ini kadang-kadang orang itu nggak peduli puasanya, atau kadang-kadang peduli puasa tidak sebulan full, tapi hebohnya ketika Lebaran, Masya Allah. Makanya biasanya khotib-khotib Lebaran itu, khotib Idul Fitr mengingatkan, laisal idu liman labisal jadid, walakinnal ida liman ta'atuhu tazid. Wahai orang kaum muslimin, Id itu bukan milik orang-orang yang punya baju baru, tapi Id itu adalah milik orang yang ketaatannya bertambah. Dia puasa sebulan merayakan Id, itu yang punya Id. Kalau tidak puasa ya tidak punya Id. Namanya saja Idul Fitr. Idul Fitr itu hari raya berbuka selesai puasa. Nah, kalau saya misalnya nggak puasa kemudian ini ya nggak punya Id sebenarnya ya. Kemudian ketemu orangnya, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Itu kalau orang itu jujur, maaf saya tidak berhak menerima ucapan ini. Ucapan ini adalah untuk orang-orang yang ketika Ramadan itu habis-habisan dia ibadah, habis-habisan dia takwa, kemudian didorong oleh doa taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kami dan kamu sekalian. Klop. Tapi kalau tidak ngapa-ngapain, masa taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu doa yang cocok untuk orang yang itu tadi, menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, didoakan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, bersih dosanya, dan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang beruntung. Klop kan? Nah, kira-kira kalau orang yang tidak puasa itu kan berarti numpuk dosa besar selama 30 hari full misalnya, ya kan? Meninggalkan puasa itu jelas dosa besar. Ditambah lagi tidak sholat misalnya, Ramadan masih begitu keadaannya, ketemu Lebaran, bajunya baru, bajunya yang elit-elit, yang bagus-bagus, sarungnya bagus, sajadahnya bagus, parfumnya bagus. Kira-kira pantas nggak taqabbalallahu minna wa minkum? Apa yang pantas? Apa yang pantas coba untuk orang seperti ini? Na'udzubillah minna, apa yang pantas? Yang pantas bukan taqabbalallahu minna. Kado istimewa untuk orang macam ini mestinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pernah nggak ada khotib seperti itu? Seharusnya ada. Karena keadaan sekarang itu memang ada yang seperti itu. Tidak peduli ibadah, tiba-tiba Ramadan heboh banget. Bahkan ada yang setahun tidak pernah sholat, sholatnya hanya Idul Fitr. Supaya orang itu sadar, kasih dosis tinggi. Ini bukan canda. Gimana nggak innalillahi? Anda muslim, Anda sehat, Anda mukim tidak puasa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda sehat tidak sholat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seandainya Anda sakit saja masih kewajiban sholat sesuai dengan apa yang sanggup Anda lakukan. Ya Allah, berapa itu? Kalau sebulan full Ramadan masih tidak sholat, muslim 150 kali dosa besar, dia tumpuk-tumpuk, ditambah dosa besar sebulan full padahal dia tidak ada untuk tidak puasa, berarti 30 hari atau 29 hari. Pantaslah kalau kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah besar telah menempa Anda. Anda segera bertobat kepada Allah. Gitu aja nasihatnya. Ya. Jadi tidak sama semua orang taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sebenarnya kalau orang ini jujur, ada orang-orang yang amin 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 amin. Untuk Anda juga demikian, mudah-mudahan itu sama-sama ibadah. Tapi kalau enggak ibadah, oh saya maaf, saya tidak berhak menerima ucapan itu.
Udah ini ya. Alhamdulillah ikhwatal iman ya. Dan puncaknya wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Jadi di hari raya itu semangat kita bersyukur karena kita diberi taufik oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, dimudahkan puasa, dan juga kalau kita bicara syukur itu kaitannya dengan apa? Nikmat. Nikmat yang paling besar bagi kita itu apa? Nikmat Islam. Ya, kita puasa, kita sholat sampai akhirnya bisa merayakan Idul Fitr. Semoga kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman ya, dalam keadaan muwaffaqun, mendapatkan taufik dari Allah, digerakkan hati kita untuk semangat melakukan berbagai macam ibadah yang Allah syariatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tadabbur kita ini bermanfaat, meskipun gak tuntas gak apa-apa ya, nanti masih ada ustadz-ustadz yang lain. Ini kajian terakhir, insyaallah ketemu ba'da Id ya, ba'da Ramadan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.